Mulia agama ini, Jerman, satu distrik masuk Islam. Mulia agama ini, Jerman, satu distrik masuk Islam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video ceramahnya Ustadz Ewaloni, yang mana dalam ceramah tersebut saya anggap ini suatu kebohongan atau kata-kata yang mengada-ngada supaya khotbahnya lebih wow saja, yang membuat dia bisa terkenal begitu. Sebelum kita melihat video ini, jangan lupa Anda subscribe dulu, tombol lonceng dipencet, beri like, beri komen yang baik, yang benar untuk meluruskan ya. Saudara, mari kita langsung saksikan video ini. Mulia agama ini, Jerman, satu distrik masuk Islam. Amerika, di Masjid Indonesia Muslim Community Al-Hikmah, Moskow, in New York. Setiap hari ada saja orang masuk Islam di masjid itu. Imam besarnya Samsi Ali, orang Makassar, kecil badannya, bermodalkan Al-Quran, tapi satu-satunya laki-laki di bumi ini yang mampu menumbangkan arogansi Donald Bebek. Yaya Waloni berkatakan di Jerman itu ada satu distrik ya. Mulia agama ini, Jerman, satu distrik masuk Islam. Mulia agama ini, Jerman, satu distrik masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Tentunya yang dia maksudkan adalah orang-orang Kristen. Saudara, saya tidak percaya. Alasan tidak percaya kenapa? Yang pertama adalah karena kalau itu terjadi pasti teman saya yang di Jerman kasih kabar. Begitu. Coba. Nah, saudara, jadi yang pertama saya tidak percaya karena kalau itu benar-benar terjadi pasti teman saya yang di Jerman mengatakan iya itu benar terjadi. Tapi buktinya dia bilang itu tidak ada. Yang kedua, kenapa saya katakan dia bohong? Ya, karena bagi saya kalau tidak ada bukti fakta-faktanya, yaitu hanya omongan belaka, kebohongan. Jadi tidak mungkin ada satu distrik orang yang masuk Islam begitu. Dan dia katakan yang berikutnya, coba lihat. Amerika, di Masjid Indonesia Muslim Community Al-Hikmah, Moskow, in New York. Setiap hari ada saja orang masuk Islam di masjid itu. Imam besarnya Samsi Ali, orang Makassar, kecil badannya, bermodalkan Al-Quran, tapi satu-satunya laki-laki di bumi ini yang mampu menumbangkan arogansi Donald Bebek. Tengok dia katakan di Amerika juga itu setiap hari orang-orang masuk Islam. Bahkan dia sebut-sebut nama seseorang yang namanya Samsul Ali Makassar ya dari Makassar, yang satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bisa menaklukkan arogansi Donald Bebek. Maksud dia mungkin Donald Trump. Ya, oke. Saudara, saya tidak yakin apa yang dia katakan itu ya. Jadi dua hal inilah menurut saya ini hanya omong kosong. Ini angin. Jadi memukau semua jemaahnya. Saya harus menanggapinya karena saya mengasihi bangsa ini. Jangan ada berita-berita hoak di negeri ini. Saksikan berita yang nyata. Justru sebaliknya, ya, hampir semua kota itu mendengar Injil lewat pelayanan kami dan mau didoakan untuk ikut Yesus. Saksikan aja ini, semua video-video ini. Ini saudara pelayanan kami selama 1,5 bulan. Kalau mulai dari tahun yang lalu semuanya ditampilkan di video ini, waduh, nggak tahu lagi saya ngitungnya berapa orang yang berapa banyak orang yang terima Yesus. Ya, saudara,
Oleh karena itu kita persingkat. Itu pun untuk mempersingkat supaya videonya tidak terlalu panjang. Kalau semua ditampilkan, saya yakin Anda nggak punya waktu untuk melihat semua. Karena bisa berapa ratus mungkin. Ketenangan batin. Ketenangan batin. Saya dapat menikmati Saya dapat menikmati kuasa Tuhan kuasa dinyatakan Tuhan dalam hidup saya. dalam hidup Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. Yesus Dalam Yesus saya percaya. saya percaya. Amin. 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 Nah, apa yang kamu alami waktu didoakan? Damai ya, Hmm? maksudnya Hmm. ya lega, Lega damai ya? gitu. Oh, tenang ya? Iya, Puas ya? Tenang. Iya. rasanya kayak mau nangis Hah? tadi tuh. Oh, iya. Betul. Kasih Yesus Kristus, dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara, dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani, mereka tadinya tidak percaya Yesus, dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi, sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan satu jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lebutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia. Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lagi yang lain. Alasan ketiga kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka-mereka itu, saudara Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak diupload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu diupload karena ada beberapa channel
channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain, tapi dia bisa percaya Yesus. Luar biasa, saudara. Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus, hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metode-metodenya, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.